Halo adik-adik, Kak Fani mau tanya, siapa di sini yang pernah naik gunung? Pasti ada yang sudah pernah. Indah bukan pemandangan dari atas sana? Nah, untuk adik-adik yang belum, suatu saat semoga adik-adik bisa melihat keindahan ciptaan Tuhan dari atas gunung. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya pergi ke gunung untuk berdoa. Murid-murid itu adalah Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tapi saat Tuhan mengajak mereka untuk berdoa bersama, para murid itu malah tertidur adik-adik. Hayo, siapa di sini yang suka tertidur juga saat sedang berdoa bersama papa, mama, atau opa, oma di rumah? Semoga adik-adik semua tidak ada yang pernah melakukan ini ya. Adik-adik, saat Tuhan Yesus sedang berdoa sendiri, tiba-tiba wajahnya bersinar terang dan jubah yang dipakai Tuhan Yesus juga berubah menjadi warna putih yang terang sekali. Wah, kok bisa ya? Adik-adik, inilah wujud Tuhan Yesus yang sesungguhnya yang sangat mulia. Lalu terlihatlah juga bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara dengan 2 orang, yaitu Musa dan Elia. Hayo, siapa di sini yang masih ingat siapa itu Musa dan Elia? Ya, Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang diberikan 2 loh batu bertuliskan hukum Taurat oleh Allah. Dan Nabi Elia adalah nabi besar yang tidak mengalami kematian namun langsung terangkat ke surga. Adik-adik, baik Nabi Elia dan Musa, mereka hidup pada zaman sebelum ada Tuhan Yesus. Dengan munculnya Nabi Musa dan Elia menunjukkan bahwa karya penyelamatan Tuhan sudah dilakukan sejak masa lampau dan akan digenapi Tuhan Yesus saat pengorbanannya di Yerusalem. Para murid yang sedang tertidur tadi kemudian terbangun adik-adik dan terkejut melihat Tuhan Yesus yang bersinar dan berbicara dengan Musa dan Nabi Elia. Lalu Petrus menawarkan untuk membangun kemah untuk Musa dan Elia. Namun hal ini sangat tidak mungkin. Makanya jelas dikatakan dalam pembacaan kita pada hari ini bahwa Petrus tidak mengerti dengan apa yang dikatakannya. Kehadiran Nabi Elia dan Musa bukan untuk kembali ke bumi ini, melainkan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kehadiran Musa dan Elia untuk menguatkan Tuhan Yesus akan tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia, yakni bahwa Tuhan Yesus akan mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib demi menyelamatkan umat manusia. Padahal adik-adik, sebelum mereka pergi ke gunung, para murid telah diberitahu tentang penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Namun, mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Adik-adik, kemudian ada awan turun ke tengah mereka dan terdengarlah suara dari awan tersebut yang mengatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Wah, suara siapa ya adik-adik itu? Suara itu adalah suara Allah adik-adik. Lalu Musa dan Elia kemudian hilang bersama dengan awan itu dan tinggallah Tuhan Yesus seorang diri. Nah adik-adik, seperti suara Allah dari awan tadi, dengarkanlah dia, maka adik-adik harus mendengarkan perintah Tuhan Yesus juga. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, adik-adik harus dengar-dengaran, yakni dengar-dengaran pada firman Tuhan, orang tua di rumah, dan juga guru dan kakak layan.
Misalnya, saat mama papa bilang harus selalu memakai masker saat keluar rumah atau rajin mencuci tangan, maka adik-adik harus mentaatinya. Karena hal itu demi kebaikan adik-adik sendiri agar selalu sehat dan terhindar dari segala penyakit. Dan ingat bahwa papa mama adalah wakil Tuhan di dunia ini. Maka dari itu, adik-adik harus dengar-dengaran pada orang tua. Selain itu, adik-adik juga harus dengar-dengaran pada ajaran guru di sekolah atau kakak layan di sekolah minggu. Jika adik-adik ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka adik-adik harus rajin mendengarkan gurunya saat sedang mengajar dan tidak bermain sendiri. Jadi, pesan firman Tuhan pada hari ini adalah adik-adik harus menjadi anak yang dengar-dengaran seperti yang dikatakan Allah Bapa pada firman tadi. Harus menjadi pendengar yang baik terhadap firman Tuhan maupun ajaran orang tua, opa oma, dan guru. Ingat, bukan hanya mendengarkan saja, tetapi adik-adik juga harus setia melakukannya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk selalu mendengarkan perintah Tuhan melalui orang tua kita di rumah. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jaya 213, Dengar Panggilan Tuhan. Saatnya persembahan. Mari kita siapkan persembahannya. Dilipat yang baik, ditaruh di dalam amplop, dan masing-masing kita berkata, Apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, terus namaku, dengan sukaria beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah agar persembahan ini dapat berguna bagi ladang-Mu dan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum kita mengakhiri IPA pada pagi hari ini, mari kita selalu dengan dengaran perintah Tuhan. Itu menandakan bahwa kita cinta pada Yesus. Kakak Meli ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami juga sudah mengikuti IHMPA dengan baik. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mau belajar untuk selalu mendengarkan apa kata Tuhan, apa kata orang tua, dan juga kakak-kakak lain di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami agar kami selalu taat, dan juga berkati orang tua kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada dalam segala aktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah hari Minggu beranak telah selesai adik-adik. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan rajin cuci tangan. Terima kasih untuk adik-adik yang telah IMPA di rumah. Selamat hari Minggu.